Shalom, Bu Mary. Shalom, teman-teman semua. Selamat sore. Shalom Bu Mariana. Shalom Ibu Naomi, shalom juga untuk Peter, Shalom Bu Pak Budi, Mary. Pak Elman, Shalom Bu. Shalom shalom. Bu. Ya, Teman-teman shalom semua. semuanya. Shalom, shalom. Shalom Bu. Oke. Sudah bisa dimulai? Dimulai aja kali, Ibu. Saya yang Ibu berdoa. yang ini ya, Ya, pelayanan ini, penyembahan, doa. Oke, dimulai ya, silakan Bu Ibu. ya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, teman-teman semua. Mari kita memuji Tuhan. Kira bata karabasik, bata karabasik. Kira bata karabasik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sore hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan untuk mengikuti perkuliahan Tuhan. Berkati, urapi Ibu dosen kami, Ibu Mariana Tuhan, dan teman-teman yang hadir pada sore hari ini untuk mengikuti perkuliahan Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai selesai Tuhan. Urapi kami Tuhan, bimbing kami, sehingga kami mengerti, sehingga kami paham Tuhan, apa maksud tujuan-Mu Tuhan ada dalam perkuliahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan roh hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan buat kami Tuhan, yang supranatural Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Silakan Ibu. Terima kasih untuk Ibu Naomi sudah membawa kita dalam pujian penyembahan sebelum kita masuk ke perkuliahan kita. Sudah masuk pertemuan yang ketiga ya, tidak terasa. Oke, jadi kita kemarin sudah membahas bagaimana kita melihat pentingnya pembelajaran tentang komunikasi secara khusus berkaitan dengan komunikasi Kristen. Di situ kita sudah membahas bersama-sama ada hambatan-hambatan yang terjadi, ada kendala-kendala yang mengiringi komunikasi manusia. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui kendala-kendala, faktor-faktor apa saja sehingga komunikasi yang kita lakukan, yaitu komunikasi Kristen, dapat tersampaikan secara efektif. Artinya di situ tujuan terpenuhi, ada perubahan yang terjadi dari konseli atau pendengar
sehingga tujuan dari komunikasi itu dapat tercapai. Saya akan share screen. Apakah share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Ada satu yang belum hadir ya? Ada yang belum hadir ya? Iya, ada Bina. Bina, Bu, betul, Bu. Bina, kenapa Peter? Mungkin dapat informasi? Em, Kayaknya sih sepertinya mungkin sedang dalam perjalanan pulang kali ya, Bu ya. Saya kurang tahu juga sih, Bu. Oh gitu. Oke. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Jadi kalau kemarin kita sudah melihat definisi ya, definisi daripada komunikasi itu seperti apa, dan juga kita melihat bagaimana pendapat para ahli itu mendukung dari ilmu komunikasi itu sendiri. Nah, sekarang kita bisa melihat garis-garis besar daripada sejarah komunikasi secara umum. Jadi kita perlu melihat sejarahnya dulu seperti apa berbicara tentang komunikasi. Jadi sejarah komunikasi itu dimulai dari retorika. Retorika itu adalah seni membujuk, seni berbicara. Di dalamnya juga terdapat makna bagaimana kita dapat mempengaruhi orang lain melalui pesan yang kita sampaikan. Seni berbicara. Nah, ini di zaman dulu itu ini sangat penting sekali karena untuk mempengaruhi orang lain intinya adalah bagaimana kemampuan seseorang dalam berbicara, kemampuan seseorang dalam berargumentasi, dan pada waktu-waktu tertentu bagaimana dia menyampaikan maksudnya, pesannya di hadapan umum. Jadi mulai dari retorika. Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini kita mau lihat lebih dalam lagi, pengertian daripada retorika ini adalah suatu istilah yang secara tradisional diberikan pada suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik. Jadi berkaitan dengan bahasa, pemakaian bahasanya, dan juga pengetahuan atau pesan yang disampaikan secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh pendengar. Nah, ini pengertian dari retorika. Nah, retorika itu sendiri, kalau kita ambil intinya, dia memiliki dua aspek. Yang pertama berkaitan itu tadi bahasa yang digunakan, bahasa yang disampaikan, dan juga objek. Pesan apa yang ingin disampaikan. Artinya di sini seorang komunikator, seorang pembicara, dia harus memiliki pengetahuan terhadap objek yang akan disampaikan, terhadap pembahasan yang ingin disampaikan. Nah, jadi pada intinya bahwa retorika itu adalah bagaimana kemampuan seorang komunikator, pembicara untuk mempengaruhi sikap dan perasaan orang lain. Mempengaruhi sikap dan perasaan orang lain sehingga pada akhirnya komunikan pendengar itu dapat bertindak sesuai dari pesan komunikator, sesuai dengan tujuan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa asal mula komunikasi itu dimulai dari tradisi retorika oleh Aristoteles di masa Yunani kuno yang dilakukan oleh ahli-ahli retorika. Ini menjadi pendapat dari Andre Fischer. Nah, jadi sistematika pertama tentang retorika itu dilakukan oleh Aristoteles dan juga ahli-ahli logika, filsafat, dan juga guru-guru yang berkaitan dengan retorika. Nah, di zaman ini, di zaman Aristoteles ini, retorika itu
dalam bentuk lisan dan tulisan. Tetapi pada kenyataannya, kesuksesan dalam berkomunikasi, kesuksesan dalam berbicara pada saat itu belum ditekankan pada tulisan, tapi bagaimana kefasihan dalam berbicara. Nah, nanti ke depannya Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa kefasihan dalam berbicara di masa itu juga mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, berikutnya sistematika ini menjadi sebuah patokan pembanding terhadap pengulasan retorika. Nah, jadi artinya apa yang disampaikan, aliran daripada pengajaran-pengajarannya disampaikan oleh Aristoteles ini pada tahun 1965 digunakan oleh Edwin Black sebagai tonggak penggarapan aliran neo-aristotelian dalam juga pembahasan kritik retorika. Nah, ini kita melihat sejarah daripada komunikasi itu. Nah, kalau kita melihat skema daripada retorika, retorika itu sendiri terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah etos. Berbicara tentang retorika, kembali lagi berbicara tentang etos, yaitu komunikator itu sendiri, pembicara. Siapa pembicaranya? Bagaimana kredibilitas pembicara ketika dia menyampaikan pesan tersebut, ketika dia menyampaikan pernyataan, argumentasi kepada audiens, kepada komunikan, audiens, pendengar. Nah, apakah secara berkaitan dengan etika, apakah pembicara itu bisa dipercaya dalam sisi moral? Apakah pembicara itu bisa dipercaya dalam sisi etika? Sehingga membawa pengaruh kepada komunikan. Jadi kredibilitas komunikator itu sangat menentukan. Dengan kata lain, pesan yang disampaikan boleh bagus, pesan yang disampaikan boleh hebat, tetapi kredibilitas komunikator mempengaruhi atas pesan yang disampaikan. Nah, jadi ini adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh pembicara, oleh komunikator. Nah, kita bisa melihat sedikit animasi yang ada di sini ya. Nah, ini maksudnya apa? Owen, apa yang kamu tangkap dari animasi yang ada? Animasi mungkin dalam arti sebuah komunikasi benernya seni apa namanya, apa ya, seni budaya, mungkin seni secara komunikasi pada umumnya seperti itu ya, Ibu, ya? Udah lihat gambarnya dengan baik ya? Oh, memberantas korupsi, Bu. Nah, maksudnya apa? Berkaitan dengan etos. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Iya, mau coba jawab ya, Bu. Ya, silakan, Pak. Ini kelihatannya melambangkan tikus ini, Bu. Tikus kan pengerat, itu pencuri kan tikus itu pengerat. Jadi seorang koruptor, dia seorang koruptor tapi ngomong juga masalah pemberantasan korupsi begitu, Bu. Oke. Artinya, seorang komunikator juga yang diperhatikan adalah kredibilitasnya, bagaimana hidupnya, bagaimana etikanya gitu ya. Dia boleh saja menyampaikan pesan secara hebat, tetapi kehidupan daripada seorang komunikator itu juga mempengaruhi diterima atau tidaknya pesan tersebut. Makanya berbicara tentang skematika retorika, etos itu juga berpengaruh dalam keberhasilan komunikasi. Nah, terus berikutnya adalah patos. Patos ini berkaitan dengan jiwa. Jiwa yang dapat menyentuh perasaan pendengar menjadi salah satu kunci daripada komunikasi. Setelah seorang komunikator bisa menjadi panutan dalam hidupnya, bisa menjadi panutan dalam hal moral, sikap hidup, dan sebagainya, berikutnya adalah bagaimana seorang komunikator memiliki sebuah keahlian untuk menyentuh, untuk membawa perasaan pendengar sehingga pesan itu dapat tersampaikan. Nah, ini dari sisi kejiwaan, karena manusia itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Jadi unsur jiwa
manusia itu tidak dapat kita tentang komunikasi. Nah, terus logos. Logos itu berkaitan dengan topik atau tema yang disampaikan, yang kemudian diperkuat dengan fakta. Jadi kalau kita lihat di sini, unsur-unsur dalam komunikasi itu melibatkan tiga hal penting ini. Yang pertama, siapakah komunikatornya, siapakah yang berbicara ini. Terus yang kedua, bagaimana seorang komunikator cara menyampaikan komunikasinya berkaitan dengan jiwa. Bagaimana penyampaian informasi itu dikaitkan dengan jiwa. Dia harus memiliki keahlian di sini. Nah, terus juga memiliki data yang akurat dalam penyampaian informasi tersebut. Nah, ketika etos, patos maupun logos ini diperhatikan dengan baik oleh seorang komunikator, maka keefektifan daripada komunikasi itu sendiri akan lebih baik dibandingkan tidak memperhatikan hal-hal ini. Kenapa saya katakan lebih baik? Nah, nanti kita untuk pertemuan-pertemuan berikut kita akan melihat ada sebuah siklus komunikasi di mana itu semua mempengaruhi proses daripada komunikasi itu sendiri. Nah, berikutnya kita melihat ya di sini bahwa retorika yang terjadi di zaman itu juga menyangkut di bidang politik. Di bidang politik ini bertujuan menentukan pembicara siapa yang dipilih oleh rakyat dan pada akhirnya siapa juga yang ditentang. Nah, kalau zaman-zaman sekarang ini kita juga sedang dibawa ya situasi bangsa kita, bagaimana hari-hari ini kita diperhadapkan dalam kondisi politik ya, tiap hari orang seringkali membicarakan kondisi sekarang ini, persiapan-persiapan untuk pilihan presiden. Nah, kita bisa melihat bagaimana mereka dengan caranya masing-masing dari ketiga calon ini, mereka memaksimalkan kemampuan mereka dari cara bicara mereka, dari bahasa tubuh dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk menarik masyarakat, menerima konsep-konsep, menerima semua rencana-rencana yang mereka akan lakukan. Nah, itu juga kemampuan berbicara. Sampai saat ini dalam bidang politik juga masih dilakukan dalam hal komunikasi. Nah, terus juga termasuk dalam bidang hukum. Nah, di zaman ini tiap warga, tiap pribadi itu harus memiliki kemampuan dalam argumentasi. Kalau saat ini orang tinggal ini ya, tinggal ambil apa namanya pendamping hukum gitu ya, pengacara gitu ya, jika ada permasalahan. Tapi di zaman dulu itu orang harus memiliki kemampuan berargumentasi. Bagaimana dia bisa mempertahankan kepemilikannya. Nah, jadi ini udah menyangkut hak milik ya, maksudnya dalam hal ini tanah gitu ya, kepemilikan tanah. Ketika seseorang misalnya dia merupakan kepemilikan resmi atas suatu tanah, tapi itu tidak menjamin ketika tanah itu disengketakan atau dengan kata lain ada orang lain yang mengaku dan orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berargumentasi, maka bisa dimungkinkan bahwa tanah yang jelas-jelas itu tadi miliknya beralih kepada orang lain. Jadi agak mengerikan ya di sini ya. Jadi makanya sangat penting sekali kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam menyampaikan sebuah kebenaran di masa itu. Jadi sangat penting retorika itu. Bagaimana seninya dalam berbicara? Nah, jadi di sini retorika juga bertujuan untuk pembelaan diri, menyatakan kebenaran kepemilikan tadi itu ya contohnya. Bagaimana dia dapat mempertahankan pendapatnya, mengajukan, membela diri. Nah, di sini untuk hal yang seperti ini, maka retorika juga kadang-kadang memiliki unsur yang negatif karena dapat memanipulasi kebenaran. Maksudnya karena kemampuan orang untuk meyakinkan orang lain, kemantapan dalam berbicara ya, itu kadang-kadang kan membuat orang menjadi lebih yakin bahwa yang berbicara ini benar.
Ketika dua komunikator yang berbicara dengan lebih mantap dan yang satunya ragu-ragu, tentu saja orang akan lebih percaya kepada komunikator yang dapat menyampaikan secara lebih mantap gitu ya, lebih jelas gitu. Walaupun pada intinya bisa saja sebenarnya yang kita ambil contoh yang kepemilikan tanah ya, bisa saja orang yang berbicaranya terbata-bata atau apa, sebenarnya dialah yang menjadi hak atas kepemilikan tanah. Tetapi karena tidak ada kemampuan untuk berargumentasi, mempertahankan apa yang menjadi miliknya, dalam arti di sini ya, mempertahankan pendapat gitu ya, akhirnya apa yang menjadi miliknya itu bisa diambil orang lain. Makanya di sini dijelaskan negatif daripada retorika itu sendiri adalah bisa dimanipulasi. Kebenaran itu bisa dimanipulasi. Nah, berikutnya kita mau lihat sejarah daripada komunikasi Kristen. Jadi komunikasi Kristen itu adalah pesan bagi orang percaya atau pengikut Kristus. Nah, kalau kita melihat daripada perjalanan kekristenan, perjalanan gereja dari zaman dulu ya sampai zaman masa sekarang ini banyak mengalami tantangan-tantangan, banyak mengalami kendala-kendala yang dihadapi oleh gereja. Nah, ini berbicara tentang ajaran-ajaran yang menyimpang, termasuk pengajaran-pengajaran sesat. Maka itu penting sekali komunikasi Kristen. Nah, kalau kita melihat sejarah daripada komunikasi Kristen itu sendiri, bagaimana tindakan dari bapak-bapak gereja, mereka berusaha untuk meluruskan kembali kepada makna yang terkandung dalam Alkitab. Jadi ini penting sendiri sekali ya, agar pengajaran itu tetap murni sesuai dengan isi daripada Alkitab itu sendiri, tidak diselewengkan. Jadi tindakan daripada bapak-bapak gereja itu sangat berjasa dalam sejarah kekristenan, dalam hal komunikasi. Nah, di sini kita bisa melihat, kalau garis besar sejarah Kristen, sejarah komunikasi Kristen itu meliputi, kita bisa mengambil contoh dari sidang di Yerusalem. Bagaimana di sini terdapat alur komunikasi yang terjadi, yang diawali oleh perbedaan pemikiran. Dengan adanya perbedaan pemikiran di sini, terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul, yang harus diperhatikan, tidak bisa dibiarkan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena adanya kebiasaan atau tradisi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Berkaitan dengan apa yang dibahas dalam sidang Yerusalem? Masalah apa yang dibahas dalam sidang Yerusalem? Di dalam Kisah Para Rasul? Masalah ini Bu, Rasul Paulus di sidang Berkaitan pada dengan? waktu melakukan penginjilan yang dianggap membawa aliran atau ajaran-ajaran baru gitu Bu, tentang oleh Kaisar Agripa di sana Bu. Kaisar Roma, langsung dia dikirim ke Roma untuk di penjara di sana karena menyatakan ajaran-ajaran Kristus gitu loh Bu. Oke, salah satu yang dibahas dalam sidang Yerusalem itu adalah berkaitan dengan sunat, gitu ya. Apakah harus melakukan sunat atau tidak? Ini yang menjadi pembicaraan dalam sidang Yerusalem, gitu ya. Nah, ini yang harus disampaikan, harus diluruskan. Jadi, pendapat-pendapat yang terjadi pada saat itu harus mereka klarifikasi untuk dikembalikan kepada pesan awal. Pesan awal yang dimaksud di sini adalah pesan dalam Alkitab itu sendiri, ya, dalam pengajaran. Nah, ini menjadi tujuan daripada komunikasi dalam sidang Yerusalem. Jadi di sini kita melihat ada masalah di sini, ada beberapa faktor yang terjadi, termasuk kebiasaan-kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan dan tradisi, salah satunya adalah sunat di sini. Nah, bagaimana mereka harus menyampaikan kepada halayak ramai
Makanya perlu diselenggarakan sidang di Yerusalem yang tujuannya mengembalikan kepada pesan awal berkaitan dengan sunat. Nah, ini adalah tindakan dari klarifikasi. Jadi di sini adalah kita bisa melihat sebuah contoh dari bentuk analisa komunikasi dalam prosesnya. Nah, di sini berikutnya kita bisa melihat ada yang namanya dogma Kristen. Nah, dogma adalah suatu kebenaran yang sejauh isinya dimaksudkan objektif dinyatakan oleh Allah. Kebenaran objektif dinyatakan oleh Allah dan di sini didefinisikan oleh gereja. Nah, jadi artinya firman Tuhan yang ada, yang tercatat dalam Alkitab, itu harus didefinisikan kembali oleh gereja kepada umat. Tujuannya untuk apa di sini? Untuk lebih mudah dipahami, gitu ya. Untuk lebih mudah dipahami, untuk lebih mudah dimengerti. Tujuannya seperti itu. Nah, jadi seperti contoh melalui dekrit daripada konsili atau keputusan et cathedra oleh Paus yang hanya diajarkan secara umum dari gereja. Nah, berikutnya kita mau lihat di sini. Nah, berkaitan dengan dogma Kristen yang tadi saya kasih warna merah gitu ya. Definisi gereja. Gereja mendefinisikan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tujuannya baik gitu ya. Untuk membuat umat lebih mudah memahami, untuk membuat umat lebih mudah mengerti apa yang disampaikan oleh Alkitab. Nah, tetapi kita lihat dalam perkembangannya, dalam dogma Kristen ini juga mendapat pertentangan. Karena ada beberapa hal yang tentu saja perlu dikaji dalam dogma. Karena seseorang dapat menjadi Kristen yang baik dan sungguh-sungguh tanpa mempercayai dogma tertentu. Jadi intinya dasarnya adalah kembali kepada Alkitab itu sendiri. Jadi kepentingannya dan tujuan utamanya. Terus berikutnya, dogma bertumbuh dalam situasi tertentu yang unik dan tidak dapat diulang dalam caranya. Jadi artinya dogma itu disusun, disampaikan untuk meluruskan waktu-waktu, masa-masa, kondisi-kondisi yang terjadi. Jadi sifatnya itu situasional gitu ya. Nah, terus dogma juga harus dipahami dalam konteks masa asal-usulnya dan alasan yang disampaikan. Kalau kita tidak memahami, maka akan terjadi salah tafsir gitu ya, salah pengertian. Nah, dan dogma ini juga dapat mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi zaman itu. Ada permasalahan apa yang ditimbulkan. Nah, jadi artinya kembali lagi komunikasi itu harus update gitu ya. Jadi dogma itu sifatnya sebagai semacam pengantara. Dia sifatnya mendefinisikan arti firman Tuhan ini seperti ini, dijabarkan. Nah, makanya perlu kita lihat dulu asal-usulnya kenapa dari latar belakang dogma itu sendiri. Nah, terus berikutnya di sini dalam sejarah komunikasi itu ada disebut juga konfesi, yaitu pengakuan pokok-pokok iman. Nah, konfesi gereja adalah suatu jawaban terhadap firman Tuhan, dialog dari firman Tuhan, dan gereja memberi jawab. Nah, di sini bagaimana respon gereja dalam menanggapi firman Tuhan. Dan juga konfesi ini dilakukan untuk mengupayakan sebuah perlawanan terhadap ajaran sesat. Jadi pokok-pokok iman gitu ya, pokok-pokok iman yang dibacakan gitu untuk menguatkan jemaat, untuk menguatkan umat, untuk mengingatkan umat sehingga tetap berpegang teguh kepada ajaran firman. Jadi konfesi ini juga menyangkut dogma, dasar dan prinsip iman. Nah, jadi ini adalah bagian dari sejarah komunikasi Kristen. Terus berikutnya kita bisa melihat bahwa konfesi memiliki tujuan dan karakteristiknya, yaitu respon manusia terhadap firman Allah. Nah, terus
dalam konfesi ini juga ada timbul dari pertentangan atau kepercayaan. Jadi perlu diingatkan lagi. Termasuk juga melawan ajaran sesat. Nah, terus memberi jawaban kesaksian kepada seluruh dunia. Nah, ini dalam komunikasi unsur penegasan yang dinyatakan dalam bentuk tulisan atau pesan dalam hal yang diperkatakan. Ya, tadi saya bilang ya, diucapkan di gereja untuk menguatkan iman kita kepada siapa. Nah, terus mempersatukan orang-orang dalam ruang lingkup konfesi. Nah, ini konfesi juga harus dapat hidup dan bertahan terhadap ujian waktu. Jadi, upaya gereja dalam menanamkan iman dan pokok-pokok penting dalam pengajaran Kristen diucapkan secara konsisten terhadap pertemuan gereja, ibadah gitu ya. Jadi, ini memang bagaimana kita terus upaya daripada kekristenan itu menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Jadi, jemaat itu dia mengucapkan dengan bersuara sampai dia mendengarkan sendiri. Jadi tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang di luar sana. Nah, ini menjadi salah satu cara untuk kita diingatkan kembali apa yang menjadi pernyataan daripada firman Tuhan. Nah, terus berikutnya konsili adalah sidang resmi para uskup dan wakil beberapa gereja yang diundang untuk merumuskan ajaran dan juga disiplin gereja. Bagaimana orang percaya dalam bergereja, aturan-aturannya. Nah, terus yang paling terkenal itu adalah Konsili Nisea pada tahun 325. Nah, di sini tujuannya adalah menanggapi pengajaran sesat. Nah, di sini memang kita lihat ada sebuah upaya-upaya keras yang dilakukan oleh gereja, oleh bapak-bapak gereja dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan ajaran. Nah, ini menjadi bagian daripada komunikasi Kristen. Jadi kalau kita lihat dalam Konsili Nisea ini, itu bagaimana dibahas tentang Tritunggal yang akhirnya menghasilkan pengakuan iman Nisea. Yang isinya aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, segala pencipta, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kenapa dilakukan? Karena penyampaian pesan firman Tuhan itu menjadi tanggung jawab gereja. Jadi kita bersyukur ada bapak-bapak gereja yang memperjuangkan bagaimana pengajaran firman Tuhan itu tetap murni dalam perjalanan kekristenan. Jadi komunikasi itu juga berbicara hal yang tepat waktu. Nah, kita mau lihat sekarang bagaimana untuk gereja masa kini. Kalau gereja masa kini, pengajaran masing-masing gereja itu menjadi tanggung jawab sinode. Menjadi tanggung jawab sinode berdasarkan doktrin. Nah, jadi artinya di sini kita perlu memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kekristenan yang memiliki unsur komunikasi, karena ini merupakan bagian dari alur komunikasi Kristen. Jadi, selain kita mengetahui sejarah tentang komunikasi umum, kita juga bisa melihat perjalanan sejarah daripada kekristenan itu sendiri dalam hal komunikasi. Nah, di sini kita melihat juga bahwa ada tindakan bijak dalam komunikasi Kristen, bahwa dogma, konfesi, konsili merupakan pikiran dan keputusan manusia yang masih memiliki kelemahan. Nah, yang tadi saya kasih merah itu ya, bahwa ada kata didefinisikan, walaupun tujuannya memang baik agar mudah dipahami, tapi kadang-kadang di sini bisa juga nanti artinya jadi berbeda. Gitu ya, berbeda ketika sampai kepada pendengar, kepada komunikan, kepada audiens, dalam hal ini umat, jemaat, bisa saja menjadi disalahartikan. Nah, makanya keputusan manusia itu masih memiliki kelemahan. Nah, ini yang kita diingatkan kembali, diwanti-wanti ya, artinya tetap kita harus kembali kepada pengajaran firman Tuhan. Nah, jadi komunikasi tulisan ini disebutkan bahwa penulisan dilakukan dalam tuntunan Roh Kudus. Namun secara ilmu juga mengakui bahwa tidak ada jaminan pasti bahwa tulisan tertentu memang ditulis dengan tuntunan Roh Kudus.
Jadi sikap dari seorang Kristiani atau mahasiswa STT adalah segala bentuk komunikasi yang dibahas itu harus dimaknai kembali sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab, sesuai dengan pesan Alkitab itu sendiri. Nah, jadi di sini tanpa kita mengecilkan tulisan-tulisan rohani, tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa Alkitab itu tidak dapat digantikan oleh tulisan rohani apapun. Jadi artinya untuk menghindari jangan sampai kita akhirnya tidak baca Alkitab tapi baca tulisan-tulisan, akhirnya ternyata tulisannya itu menyesatkan, kita tidak menyadari itu. Jadi artinya harus kembali lagi dasar daripada pesan kembali kepada Alkitab, pesan kekristenan. Sekali lagi, intinya adalah berbicara tentang komunikasi Kristen itu adalah harus diperhatikan dari bahasa asli. Ya, mau tidak mau, kita harus melihat dari bahasa aslinya, Ibrani, Yunani. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara dibekali dengan mata kuliah bahasa Ibrani. Bapak Ibu Saudara dibekali juga dengan bahasa Yunani. Karena bahasa asli inilah yang memberikan pesan aslinya. Makna dari Alkitab itu maunya apa? Nah, berikutnya tentu saja dengan kita memahami geografisnya sehingga kita tidak memiliki pemahaman yang salah terhadap tulisan Alkitab. Perlu dipahami geografisnya. Perlu juga kita tahu budaya saat itu, termasuk juga ekonominya. Nah, dalam hal ini akhirnya pesan yang kita baca di dalam Alkitab itu tidak menyimpang dari makna Alkitab. Nah, ini adalah hal penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan kekristenan, pesan komunikasi Kristen, yaitu Alkitab. Nah, terus jadi yang perlu kita lakukan, apalagi kan Alkitab itu dalam banyak bahasa gitu ya, bahasa Indonesia dan sebagainya, bahasa Inggris gitu ya. Nah, artinya yang perlu dilakukan di sini kita juga harus memeriksa kembali apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, amannya kembali kepada bahasa aslinya. Nah, terus juga metode penafsiran yang digunakan juga harus tepat, harus benar. Dan berikutnya memastikan bahwa pemahaman atas komunikasi tertulis tersebut sama dengan yang ditulis dalam Alkitab. Gitu ya, misalnya kita membaca literatur yang ada, kita juga harus peka, kita juga harus kritis, harus kembali kita lihat atau kita bandingkan apakah memang Alkitab berbicara seperti renungan yang kita baca itu. Kembali lagi patokannya, dasarnya, standarnya firman Allah, yaitu Alkitab. Jadi jangan sampai kita memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, sebagai contoh di sini adalah contoh lah ya, seperti permainan gitu ya, pesan berantai. Ketika pesan yang disampaikan kepada orang pertama, masuk kepada orang kedua, ketiga, dan seterusnya, biasanya yang terjadi itu pesannya udah kacau balau gitu ya. Nah, sama juga berbicara tentang komunikasi Kristen, kita harus melihat kepada sumber utamanya itu sendiri, yaitu firman Allah. Jangan sampai kita akhirnya menjadikan literatur sebagai pegangan utama, akhirnya ya seperti dari permainan pesan berantai itu sendiri. Pesan yang disampaikan tidak sama dengan sumber aslinya. Nah, jadi komunikasi Kristen itu adalah pesan Alkitab yang dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, semuanya terfokus, semuanya tersentral kepada isi Alkitab. Jadi komunikasi berbicara tentang komunikator yang seutuhnya. Nah, ini kembali yang tadi ketika kita membahas tentang retorika, itu berbicara tentang etos gitu ya. Bagaimana sikap hidup, bagaimana kredibilitas seorang pembicara, walaupun dia mau menyampaikan berteriak-teriak gitu ya dengan materi yang mantap. Berantas korupsi gitu ya. Nah, seperti yang tadi Pak Elman juga sudah mengungkapkan pendapatnya, dari animasi yang ada itu, dari pesan yang kita lihat dari gambar tadi ya, animasi itu,
bahwa percuma dia berteriak gitu ya tentang berantas korupsi, anti korupsi, tapi kalau pembicaranya sendiri itu adalah dia juga terbukti korupsi, maka pesan yang disampaikan itu tidak akan sampai kepada komunikan atau audiens. Mereka bisa saja mendengar, tapi respon mereka terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator yang tidak memiliki kredibilitas tentunya berbeda. Artinya mereka juga tidak akan merespon. Makanya komunikasi itu juga berbicara tentang komunikator yang seutuhnya. Jadi tidak hanya apa yang dia sampaikan, tidak hanya suara yang didengar oleh komunikan, tapi ini berbicara juga tentang hidupnya, secara utuh kehidupannya, secara utuh moralitasnya. Bagaimana dia hidup ketika dia berkomunikasi, itulah yang sedang disampaikan oleh komunikator itu. Hidupnya dia. Nah, terutama berbicara tentang komunikasi Kristen, yaitu kehidupan komunikator secara utuh yang disampaikan kepada komunikan, kepada umat, kepada jemaat. Nah, jadi kita bisa melihat di sini di dalam Matius 5, ayat yang ke-37. Silakan dibaca. Mau dibaca di screen, share screen, silakan. Ya Bu, baik Bu, saya baca Bu ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi artinya, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi tidak ada lagi pengecualian. Ya, ya, tidak, tidak. Gitu ya. Nah, ini juga berbicara tentang ya atas hidup komunikator. Ya atas hidup sikap penyampai. Nah, jadi komunikasi itu harus menyampaikan pesan daripada komunikator. Sekali lagi, pesan itu bukan hanya bahan yang disampaikan, pembahasan, tapi dirinya, pribadi daripada komunikator itu sendiri. Jadi artinya menjadi seorang komunikator itu tidak gampang. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara tentang komunikasi Kristen, maka Allah sendiri yang merupakan the great communicator. Sang komunikator yang agung itu adalah Allah sendiri. Ini yang menjadi titik poin daripada komunikasi Kristen. Allah yang menjadi sumber di atas semuanya, di atas semua yang disampaikan. Nah, jadi perjalanan gereja itu selalu memperhatikan komunikasi Kristen, menjaga keutuhan Alkitab, makna daripada Alkitab, agar tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja itu, mereka melakukan antisipasi gitu ya, melakukan tindakan-tindakan, termasuk juga di dalam Kisah Para Rasul. Yang tadi contohnya adalah sidang yang di Yerusalem merupakan antisipasi, sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Mengembalikan keyakinan pada kebenaran firman Tuhan. Oke, kita akan lanjut dulu sebentar. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, tadi kita udah melihat bagaimana komunikasi Kristen itu adalah intinya Alkitab yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita mau melihat bahwa pokok-pokok penting dalam komunikasi Kristen itu apa aja. Pokok-pokok komunikasi Kristen itu pertama adalah bagaimana pengenalan kita akan Allah. Jadi pengenalan kita akan Allah itu menjadi landasan utama dalam komunikasi Kristen. Nah, terus mengenal berita yang akan disampaikan itu menentukan arah komunikasi.
Jadi artinya komunikasi Kristen itu menyampaikan kabar baik gitu ya. Kabar baik. Arah komunikasinya harus mengarah ke sini. Penyampaian firman Tuhan. Nah, mungkin di sini menimbulkan pertanyaan ya. Udah berbicara komunikasi Kristen, kenapa di sini masih ada kata menentukan arah komunikasi? Nah, di sini akan terjawab nanti ketika kita membahas bagaimana komunikasi yang kita lakukan, kita juga harus mengerti atau mengenal, memahami komunikan atau lawan bicara kita atau audiens kita. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam komunikasi itu harus kita antisipasi, gitu ya. Faktor-faktor yang mendukung harus kita sampaikan di sini. Nah, contohnya misalnya dimulai dari minat gitu ya, mengetahui pendidikannya. Nah, jadi artinya dari awal kita membuka pembicaraan kita berkaitan dengan pesan firman Tuhan itu harus sudah mengarah kepada komunikasi Kristen itu sendiri. Nah, ini hal yang penting. Nah, terus berikutnya, kita juga harus mengenal diri kita sendiri dan keunikan kita itu seperti apa. Jadi sebelum kita berbicara dengan orang lain, kita juga harus tahu saya seperti apa. Apa yang menjadi kelemahan saya, apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi keunikan saya, apa yang perlu saya rubah gitu ya, sebagai seorang komunikan. Nah, baru berikutnya kita mengenal pendengar. Jadi jangan dibalik dulu ya, tapi kita tahu diri kita sendiri dulu. Sehingga ketika pesan itu kita sampaikan adalah pesan yang utuh. Jadi bukan hanya suara saja, tapi kita juga menyampaikan kehidupan kita. Kita menyampaikan kehidupan kita di dalam Tuhan. Menjadi teladan, menjadi panutan. Itulah komunikasi. Nah, terus baru berikutnya kita memahami pendengar kita. Kita mengenal pendengar kita lebih dekat lagi. Dan keunikannya apa sih? Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Sehingga penyampaian kita terhadap komunikan itu kita mendapat jembatannya gitu ya. Karena yang namanya komunikasi itu tidak bisa kita samaratakan caranya. Kita harus kenal dulu karena masing-masing audiens itu unik gitu ya. Seperti di awal kita sudah membahas komunikasi itu sifatnya beragam. Komunikasi itu sifatnya kompleks. Yang saya kasih ingatan jangka panjangnya ya, tulisan komunikasi yang saya kasih warna gitu ya. Biar kita ingat, ketika ingat komunikasi dalam warna-warni, kita diingatkan juga bahwa oh, komunikasi itu beragam. Oh, komunikasi itu kompleks. Jadi saya sedang berhadapan dengan pribadi yang beragam, pribadi yang kompleks. Untuk saya bisa masuk kepada pribadi yang beragam dan kompleks itu, apa yang harus saya lakukan? Ya, mau tidak mau ya kita harus melakukan survei kecil-kecilan tentang pendengar, tentang audiens. Nah, ini saya sebut survei kecil-kecilan itu tidak berarti survei yang asal. Sejauh mana seorang komunikator mengenal, mengerti, memahami audiensnya, maka dia melangkah lebih jauh dibandingkan seorang komunikator yang tidak mengenal audiensnya. Artinya, kalau dia udah melangkah lebih jauh, tujuan komunikasinya itu sudah lebih dekat dibandingkan orang yang tidak mau tahu tentang pendengarnya. Ya, kalau kita masih ingat di awal itu kita pernah membahas bahwa salah satu jebakan komunikasi itu orang kan kadang-kadang berpikir yang penting saya sudah sampaikan. Emang dalam kondisi tertentu bisa saja seperti itu ya. Yang penting sudah saya sampaikan dulu. Tapi artinya tetap kita harus mengupayakan, mengerti, berusaha mengerti, mencari cara yang tepat dan efektif. Karena tujuan kita memang agar komunikasi itu bisa diterima oleh komunikan, bisa direspon, bisa dilakukan oleh komunikan. Jadi penting juga untuk mendengar komunikan, mengenal komunikan. Nah, terus pentingnya memahami konteks atau kultur tempat berita yang disampaikan karena ini sangat mempengaruhi. Nah, terus juga media apa yang kita lakukan yang tepat guna, apalagi untuk zaman-zaman sekarang ini ya. Boleh kita melakukan komunikasi melalui media yang ada, tapi kalau kita tidak tahu cara yang tepat dalam menggunakan media,
bisa jadi itu menjadi mubazir gitu ya. Akhirnya media yang kita lakukan tidak tepat dalam kondisi tertentu, akhirnya tujuan komunikasinya tidak tersampaikan. Komunikasi yang kita lakukan tidak efektif. Melalui media harus melihat tempat yang disampaikan, kepada siapa, bagaimana budayanya. Nah, itu tetap menjadi perhatian dalam berkomunikasi. Jadi medianya harus tepat guna. Terus sebagai seorang komunikator juga mengetahui terjadinya perubahan. Nah, jadi dalam komunikasi itu hal yang paling penting adalah setelah pesan itu disampaikan, komunikan itu ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, jadi ini adalah pokok-pokok penting dalam komunikasi Kristen. Allah sumber utama, berita yang disampaikan mengarah kepada firman Tuhan, kenali diri kita dan keunikan kita, kenali juga lawan bicara kita, pahami budaya kulturnya, gunakan media yang tepat, dan ada kepekaan ketika komunikan kita itu sudah mengalami sebuah perubahan, artinya kita harus maju ke tahap berikutnya. Bagaimana komunikasi kita berikutnya untuk merespon perubahan daripada komunikan itu. Kalau tidak, nanti akan terjadi stuck di situ aja. Jadi harus peka. Perubahan itu terjadi, langsung masuk ke tahap berikutnya, komunikasi selanjutnya. Tujuannya apa? Artinya dalam hal ini, komunikan sudah menerima apa yang disampaikan oleh komunikator. Jadi komunikator harus cepat bertindak. Nah, komunikasi Kristen itu juga membahas tentang komunikasi Allah dengan manusia. Nah, kalau berbicara tentang komunikasi Allah dengan manusia, cara-cara yang dilakukan adalah dengan caranya gitu ya. Cara yang digunakan itu seperti apa? Nah, terus berikutnya, media apa yang digunakan? Nah, selain itu juga komunikasi Kristen juga membahas tentang pesan dari Allah yang dilanjutkan oleh manusia kepada sesamanya. Nah, melalui cara juga dan media juga. Berikutnya kita mau lihat di sini ada gambar. Ada yang bisa menjelaskan gambar berikut ini? Komunikasi Kristen. Nah, di sini ada bentuk segitiga, ada Allah, ada manusia lain. Berbicara tentang komunikasi Kristen, dari gambar ini bisa menjelaskan apa, Bapak Ibu? Coba, Mbak, Seorang dijelaskan Bu pendoa ya. gitu, Bu. Gimana, Bapak Ibu? Silakan Pak Budi. Silakan siapa dulu? Ada dua suara Pak yang Budi, saya dengar. silakan. Ya. Silakan Pak Budi. Silakan Pak Elman. Oh, Saya dulu aja. ya, Iya, iya. Menggambarkan pendoa, Bu. pendoa? Ya. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi manusia yang satu ini sebagai jembatan, Ibu. Jadi sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya ya sebagai seorang pendoa kan mendoakan sesama, tapi berinteraksinya dengan Tuhan. Juga dengan sesama, jadi dengan Tuhan, dengan sesama. Oke. Ada tambahan? Cukup? Cukup, Pak Budi? Ya cukup, Bu. Oke. Pak Elman bisa Ya. lanjut? Kalau saya, Bu, kira-kira begini. Jadi kita ini manusia. Kita nggak bisa merubah orang lain yang setara dengan kita pada garis segitiga yang bawah ini. Kita nggak punya kekuatan untuk mempengaruhi, merubah, atau mereformasi orang lain tanpa kita dekat dengan Allah. Jadi kalau kita naik dekat bersekutu dengan Allah, otomatis kita mempengaruhi manusia di sekitar kita, orang yang kita doakan atau jemaat itu ya akan ditarik oleh Allah ke titik yang teratas. Jadi kita bertemu pada satu titik nanti Allah yang akan merubah katakanlah komunikan tersebut nanti. Jadi makanya kita harus intim dengan Allah dulu,
agar mengerucut ke atas, kita naik dekat dengan Allah, otomatis nanti yang kita doakan, orang lain itu akan ditarik oleh Allah bersama-sama ke titik puncak yang tertinggi. Kita ada di atas yang segitiga kuncup itu, Bu. Ya, jadi akhirnya terjadi nanti sinkronisasi antara hubungan Allah dan manusia itu akan harmonis begitu, Bu. Jadi kedekatan dengan Allah pada titik puncak tertinggi itu yang memungkinkan kita boleh merubah seseorang, mempengaruhi komunikan begitu, Bu. Makasih. Oke, jadi intinya komunikasi Kristen itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kita melihat daripada gambar berikut ini, semuanya intinya adalah Allah, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kemampuan manusia, keahliannya dalam berbicara, tapi intinya adalah Allah, the great communicator. Nah, jadi di sini kita melihat diawali dengan Allah berkomunikasi dengan manusia. Firman Tuhan. Nah, berikutnya manusia setelah Allah menjama gitu ya, Allah berkomunikasi, Allah menjama. Nah, manusia juga berkomunikasi dengan Allah. Jadi ada timbal balik di sini ya. Baru kemudian manusia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada manusia lainnya. Manusia lainnya itu menerima pesan yang disampaikan oleh manusia gitu ya. Cukup sampai di sini? Allah menyampaikan. Ya, dan akhirnya manusia itu bersama-sama akan melakukan perintah Allah. Artinya setelah manusia lainnya ini menerima pesan kebenaran firman Tuhan, dia juga harus memiliki Allah yang menjama gitu ya, maksudnya Allah yang menjama. Jadi intinya bukan dari kemampuan manusia itu menyampaikan, tapi Allah yang bekerja. Ketika firman Tuhan itu disampaikan oleh manusia, ini kepada manusia lainnya, Allah bekerja dalam manusia itu. Dan berikutnya, tidak hanya sampai di situ, manusia lainnya ini juga memiliki hubungan dengan Allah. Nah, inilah komunikasi Kristen ya. Hubungan Allah dengan manusia dengan Allah, manusia juga menyampaikan kabar baik kepada manusia lainnya, dan Allah bekerja di sini. Allah bekerja menjamah manusia lainnya, dan manusia lainnya itu juga harus memiliki kehidupan pribadi bersama dengan Allah. Jadi dia tidak boleh terikat dengan komunikatornya, orang yang menyampaikan kebenaran firman. Tapi dia harus memiliki keyakinan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Keyakinan yang seutuhnya tentang Tuhan, menerima Tuhan secara sepenuhnya. Nah, ini berbicara tentang komunikasi Kristen. Nah, jadi intinya adalah pengetahuan kita tentang Allah melalui Yesus Kristus itu membuka komunikasi dengan Allah. Ini melandasi komunikasi kita antar sesama. Jadi landasan komunikasi antar sesama itu adalah pengetahuan tentang Allah. Kalau yang tadi pokok-pokok komunikasi Kristen itu yang pertama adalah ini ya, pengetahuan tentang Allah itu menjadi landasan yang utama. Nah, terus berikutnya kita bisa melihat komunikasi Kristen dalam Perjanjian Lama. Nah, di sini pesan komunikasinya itu ada di mana aja. Kalau kita mau rangkum, nah di sini kita bisa melihat di Pentatuk ya. Pentatuk itu tentang perintah Tuhan berkaitan dengan Taurat. Nah, ini komunikasi Tuhan kepada manusia melalui Musa. Nah, berikutnya kita bisa melihat dalam kitab sejarah. Pesan komunikasi dalam Perjanjian Lama di kitab sejarah. Yaitu intinya adalah panggilan Allah, panggilan kembali, panggilan Allah kepada umatnya agar kembali sesuai dengan kehendak Tuhan untuk melakukan kebenaran. Jadi di sini Tuhan menyampaikan kebenarannya, pesan firman-Nya, ya ini adalah komunikasi Tuhan melalui hambanya. Terus berikutnya di sini ada pesan komunikasi melalui puisi dan hikmat.
Nah, ini komunikasi tentang keagungan dan kemuliaan Tuhan. Agar manusia benar-benar menyadari bahwa Tuhan mulia dan agung. Nah, ini menyadarkan manusia melalui nasihat-nasihat. Nah, berikutnya juga di sini ada nubuat. Nah, nubuat ini pesan komunikasi yang disampaikan yang mengarah kepada Yesus. Jadi, inti daripada komunikasi Kristen itu sendiri melalui kitab para nabi yang mencatat tentang keselamatan semua bangsa. Nah, ini pesan komunikasi dalam Perjanjian Lama. Nah, di sini kita juga melihat bagaimana komunikasi Kristen dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah pesan komunikasi kitab Injil yang mencatat tentang kelahiran, kematian, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini yang disampaikan dari kitab Injil. Nah, terus juga berkaitan dengan kasih. Bahwa kasih itu sifatnya horizontal dan juga vertikal. Vertikal dulu ya, vertikal dan horizontal. Hubungan dengan Tuhan dan juga pentingnya hubungan dengan manusia juga. Nah, terus berikutnya ada kedatangan yang kedua kali. Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berbicara tentang pesan komunikasi melalui kitab Injil. Nah, berikutnya di sini kita bisa melihat komunikasi pesannya itu melalui para rasul. Itu pelayanan mereka yang merupakan amanat agung. Terus juga surat-surat kiriman. Dan juga di dalamnya ada 3 tugas gereja. Ada yang masih ingat 3 tugas gereja? 3 tugas gereja. Ini Bu, diakonia, marturia, dan kononia. Oke, diakonia adalah Pelayanan kasih. pelayanan. Marturia, Penginjilan Bu. kesaksian. Oke, berikutnya apa? Koinonia, Pelayanan rohani. persekutuan ya, persekutuan dalam ibadah. Jadi di sini ada juga 3 tugas gereja. Ini tentu saja menjadi pesan komunikasi apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang percaya. Bagaimana orang percaya itu harus berada dalam persekutuan dan bagaimana juga orang-orang percaya itu menjadi saksi dan juga orang-orang percaya itu masuk dalam pelayanan, melayani. Nah, berikutnya ada juga dalam kitab Wahyu. Jadi kalau kita lihat pesan komunikasi dan PB itu ada kitab Wahyu juga. Nah, ini memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, ini adalah kalau kita peras inti daripada komunikasi pesannya dalam PB adalah 3 hal ini. Nah, selanjutnya kalau kita melihat komunikasi Kristen untuk Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, komunikasi Kristen Perjanjian Lama dan Baru itu ada keterkaitan antara Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, itu terangkum semua dalam Alkitab gitu ya, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa hanya kita mau membaca atau meyakini Perjanjian Lama saja ataupun sebaliknya. Karena berbicara tentang komunikasi Kristen itu juga Perjanjian Lama dan Baru itu ada keterikatannya. Ada keterkaitannya. Di sini juga kita melihat bahwa dasar komunikasi manusia itu adalah kata. Dan pusat komunikasi antara Allah dan manusia yang ditemukan dalam firman Tuhan. Nah, intinya adalah firman yang disampaikan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi komunikasi ini terjadi sejauh mana seseorang memahami Injil.
bagaimana dia memahami, dan kemudian mengambil keputusan untuk menerima. Nah, bisa saja dia menolak gitu ya, bisa menerima atau bisa saja menolak gitu. Ada dua hal gitu ya, ada dua hal yang terjadi gitu. Seperti tadi yang di awal yang kita bahas tentang retorika gitu ya, di bidang politik itu kan ada yang menerima, tentu saja ada yang menolak gitu ya. Di dalam komunikasi itu ada dua hal yang terjadi, diterima atau ditolak. Nah, kita mau lihat landasan teologi ya dalam komunikasi Kristen itu apa. Yohanes 3 ayat 16. Boleh dibaca? Silakan, sukarelawan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, ini adalah landasan teologinya ya. Yohanes 3 ayat 16. Ini mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi komunikasi Kristen itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, berikutnya di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Silakan. Sukarelawan. Matius 18 ayat 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jadi kita bisa melihat di sini, Yohanes 3 ayat 16, ini mengarah kepada Tuhan Yesus, bercerita, menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Nah, di dalam Matius ini juga adalah pesan yang disampaikan adalah tentang Tuhan Yesus itu sendiri untuk disampaikan yang intinya adalah menjadikan semua bangsa muridku. Jadi intinya adalah di sini. Pesannya adalah Tuhan Yesus itu sendiri dan menyampaikan, menjadikan semua bangsa murid, mengajarkan, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Nah, jadi di sini ya, pesannya ada Tuhan Yesus, dan berikutnya komunikasi yang telah disampaikan itu tujuannya adalah pada akhirnya setelah diajarkan mereka melakukan sesuatu, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah tujuan daripada komunikasi Kristen. Menjadikan semua bangsa muridku, mengajarkan, dan akhirnya dapat melakukan yang diperintahkan. Tujuan komunikasi Kristen. Dan di sini ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai. Nah, sekarang kita mau lihat juga komunikasi Allah. Komunikasi Allah kepada manusia. Nah, sejauh ini yang Bapak, Ibu, Saudara bisa lihat bagaimana komunikasi Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Bagaimana Allah mengkomunikasikan dirinya, mengkomunikasi tentang Allah kepada manusia. Cara Tuhan. Nah, sebentar Bapak Ibu. Oh iya, saya mesti ngecas. Oke. Ya, silakan. Bagaimana cara Allah mengkomunikasikan? Cara-cara Tuhan deh. Cara-cara Tuhan mengkomunikasikan dirinya kepada manusia. Secara umum boleh, secara khusus boleh. Melalui Roh Kudus, Bu. Melalui Roh Kudus, terus apa lagi? Melalui ciptaannya, Bu. Melalui Ciptaannya. penciptaannya. Allah menyatakan komunikasinya kepada manusia bisa melalui penciptaan alam semesta. Nah, kita bisa melihat ya, bagaimana alam semesta yang luar biasa ya, yang luas, dan juga bagaimana kesinambungan alam semesta
yang bisa tertata, yang bisa menjalani siklusnya masing-masing dengan baik. Nah, ini merupakan komunikasi, salah satu cara komunikasi yang Tuhan sampaikan kepada manusia melalui ciptaannya, melalui alam semesta. Nah, jadi di sini kita mau lihat juga di dalam Kejadian 1 dan 2, bahwa komunikasi antara manusia, antara Allah dengan manusia itu sangat baik. Kita mau lihat ya di dalam Kejadian 1 dan 2, itu komunikasinya sangat baik. Nah, terus manusia juga mengerti dan jelas apa yang difirmankan tentang Allah. Ini kita lagi membahas tentang apa ini ya? Tentang manusia pertama ya, Adam dan Hawa. Jadi ada sebuah cerita yang manis dalam Kejadian 1 dan 2 itu berkaitan dengan komunikasi Allah dan manusia. Manusia mengerti dengan jelas. Tapi berikutnya di dalam Kejadian 3 dan selanjutnya, nah, kita melihat bahwa ada mandat yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, di Taman Eden gitu ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, semua pohon bla 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 tetapi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus juga ada lagi mandat Allah yang disampaikan kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28. Beranak cucu dan kuasai bumi. Itu adalah mandat Allah yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Tujuan yang indah ya. Komunikasi Allah kepada manusia. Tetapi kita melihat dalam perjalanannya ada komunikasi iblis. Maksudnya apa nih komunikasi iblis? Tadi kalau kita melihat komunikasi Allah dengan manusia. Dan kejadian berikutnya, Hawa juga membuka komunikasi dengan iblis. Di dalam Kejadian 3 ayat 2, di sini Hawa meresponi dalam tindakan komunikasi. Di Kejadian 3 ayat yang ke-6. Dan menindaklanjuti. Jadi dia tidak hanya mendengar, tapi dia menindaklanjuti. Mengambil dan menggigit dan memakan gitu ya. Nah, terus berikutnya tidak hanya di Adam, di Hawa aja, Adam juga meresponi dalam tindakan atas ajakan Hawa yang bersumber dari iblis. Nah, yang kita bahas di sini ya, iblis di sini adalah komunikator, dia mempengaruhi Adam dan Hawa. Nah, jadi tadi Tuhan sebagai komunikator gitu ya. Ketika Hawa menanggapi komunikasi dari iblis, nah ini akhirnya dia melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi kita bisa melihat ya di sini komunikasi Allah dengan manusia itu ceritanya berakhir dengan sebuah kegagalan. Dan kegagalan itu adalah karena manusia itu sendiri. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Kegagalan, ada sebuah kegagalan yang terjadi. Nah, jadi komunikasi yang disampaikan Allah kepada manusia di sini kita melihat dirusak oleh iblis. Sehingga akhirnya manusia itu sendiri jatuh di dalam dosa. Nah, kita mau lihat sampai di sini dulu ya. Jadi kita udah melihat bagaimana sejarah komunikasi secara umum, perkembangan-perkembangannya, bagaimana kemampuan dalam berkomunikasi itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan bagaimana juga kita melihat ada sebuah tantangan-tantangan yang dialami oleh gereja, sehingga terjadi harus diluruskan, harus dilakukan tindakan-tindakan antisipasi, harus dilakukan tindakan-tindakan untuk mengklarifikasi, gitu ya, dari setiap masa-masa yang dialami oleh gereja. Nah, sampai berikutnya kita masuk, kita melihat bagaimana komunikasi Kristen itu sendiri, prinsipnya seperti apa, dan bagaimana kita melihat komunikasi-komunikasi yang ada dalam Alkitab, dalam PB, dan bagaimana segala komunikasi Kristen itu intinya harus kembali kepada firman Tuhan. Fokusnya adalah kepada isi firman Tuhan itu sendiri.
Jadi boleh banyak yang namanya catatan di luar sana, renungan-renungan, tapi intinya jangan sampai kita terbawa atau terfokus kepada literatur. Tetap kita boleh membaca literatur, membaca banyak bacaan buku-buku di sana. Tapi artinya segala sesuatunya harus kembali lagi kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, apa yang dikatakan kepada Alkitab. Makanya tetap harus dalam ayat-ayat yang dibahas, yang lebih aman adalah membuka kembali Alkitab gitu ya. Alkitab yang di Indonesia terbitan daripada LAI itu sendiri. Jadi jangan sampai pesan firman Tuhan yang kita bagikan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi penyampaian komunikasi Kristen itu kembali kepada Alkitab itu sendiri. Kadang-kadang orang udah terbawa gitu ya, mendasari, ya udah baca renungan, ini udah benar, udah nggak cek lagi ayatnya. Kadang-kadang bisa saja terjadi kesalahan dalam ayat yang disampaikan. Karena ada golongan-golongan orang-orang di luar sana yang berupaya untuk melakukan sebuah penyimpangan secara halus. Jadi mungkin dari literatur yang disampaikan, ayat firmannya gitu ya, karena oh iya, nah, ini ayat firmannya, kita sudah tidak ngecek lagi karena kita merasa itu udah pasti benar. Tapi kita harus ingat bahwa komunikasi Kristen itu kita harus kembali kepada sumbernya, kepada firmannya. Jangan sampai kita udah merasa nyaman gitu, merasa oh karena ini judulnya rohani, pembahasannya tentang rohani, ayatnya juga udah terpampang, kita main baca aja gitu. Jadi kadang-kadang itu adalah jebakan-jebakan. Kadang-kadang penyimpangan yang dilakukan itu dimulai dari ayatnya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya perlu kita cek kembali apakah yang dibahas itu sesuai dengan firman Tuhan, termasuk jangan sampai nanti mungkin kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada komunikan, kita menggunakan renungan tersebut, ternyata ayat yang disampaikan itu juga salah. Akhirnya yang kita sampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi Kristen. Jadi intinya, jangan sampai apa yang kita sampaikan, yang kita beritakan, itu tidak sesuai. Nah, apalagi berbicara tentang firman Tuhan, kita benar-benar harus kembali pesan firmannya apa. Pesan firmannya itu berbicara tentang apa. Nah, dari apa yang kita bahas hari ini, ada yang mau didiskusikan? Kita masih ada waktu ya, tinggal 1 menit. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, ya Bu. Ya. Ternyata yang paling berat ya jadi pengkhotbah ya Bu ya. Alasannya Karena Pak? Ibu jelaskan udah banyak banget tadi. Oh gitu. Saya tidak mengandung unsur Gitu ya Pak ya. tidak mengandung 7 unsur komunikasi Kristen, repot juga Bu ya. Banyak orang yang takut berkhotbah loh Bu. Karena tidak mengandung 7 komunikasi Kristen yang tadi. Jadi takut dianggap dia berretorika doang gitu loh di mimbar. Kan begitu kan Bu? Jadi takut tertuduh akhirnya. Banyak. Ya, banyak. Nah, jadi nggak gampang Bu. Kalau mungkin retorika secara politik, ya itu boleh apa ya, boleh ngeles lah begitu ya Bu ya. Nah, secara sekuler nggak apa-apa. Tapi kalau dari mimbar tuh takut banget kalau orang bilang ya cuma retorika doang. Maaf ya, dalam bahasa sehari-hari lo juga nggak bisa jalanin kok yang lu ngomongin tuh. Kan begitu ya Bu ya. Nah, jadi nggak gampang Bu jadi pengkhotbah sebenarnya Bu. Tapi saya kadang-kadang nggak tahu prinsip ini salah apa benar ya Bu ya. Ibu bisa menilai sendiri. Ada yang teman-teman yang saya katakan, ya nggak apa-apa. Kita menyampaikan sesuatu itu belum tentu kita juga benar sepenuhnya. Kita bisa melakukan sepenuhnya. Tetapi kan firman itu pedang bermata dua. Ya, kita pun diajar kembali oleh firman yang kita sampaikan tersebut. Jadi jemaat juga tercerahkan, kita pun sembari diproses gitu loh. Kalau sampai tunggu sempurna banget, kita baru bisa naik ke mimbar, itu kapan kita menunggu kita sempurna? Kan begitu ya Bu ya.
Jadi sama-sama diproses. Ya, jadi yang komunikator diproses, si komunikan juga diproses begitu, Bu. Jadi saling diproses. Jadi susah kalau dibilang saya nggak mau sharing dah, nggak mau khotbah karena takut dibilang nanti retorika doang ini gitu. Ya, kapan kita bisa melangkah maju kan begitu ya, Bu ya. Jadi makanya saya bilang tadi, jadi kalau untuk sisi komunikator di luar, di sekuler mungkin agak gampang, Bu ya. Tapi kalau mungkin yang tadi kita bicarakan, memang kalau di bidang kerohanian harus ya sedapat mungkin memenuhi 7 unsur komunikasi Kristen tadi ya, Bu ya. Dasar itu paling bagus, memang saya setuju banget. Tapi dalam hal ini mungkin Ibu setujukah bahwa kita juga dalam keadaan proses ya, Bu ya. Jadi sama-sama diproses, jangan kita aja membanggakan diri bahwa kita tuh lebih hebat daripada komunikan gitu ya, Bu ya. Soalnya ini dari mimbar soalnya kan ya. Ya, mungkin itu saja, Bu. Makasih. Betul, Ya, Bu. Ya. Mungkin bukan tanya ya, Pak Elman betul sekali gitu. Jadi semakin kita banyak tahu, barusan Ibu memaparkan segitu banyaknya gitu loh ya. Jadi kita merasa, oh minder ya, kita tuh nggak ada apa-apanya, kecil sekali gitu. Semua orang bisa berkomunikasi, semua orang bisa berkhotbah. Tapi bobotnya di mana gitu. Semakin kita belajar, semakin kita mengerti, kita sangat hati-hati gitu belajar menyampaikan pesan firman Tuhan di mimbar itu. Jadi oh itu banyak salahnya ya, oh ini ya banyak salahnya gitu loh. Jadi saya setuju dengan Pak Elman tadi bahwa kita takut. Jadi gini ya, kan takut ya, kamu bisa ngajar tapi kamu hidupnya begitu. Tapi gini, menurut saya gini Pak Elman ya, Tuhan bisa pakai orang siapapun untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu tidak harus jadi pendeta gitu kan. Tuhan bisa pakai hamba Tuhan di atas mimbar, benar, baik, dan penuh urapan. Tapi dia juga manusia, pas turun dari mimbar, dia sama aja dengan jemaat. Dia juga ada marah, dia juga ada kedengkian, ada itu. Saya tidak, apa ya, saya rasa sih kita bukan holy gitu ya, kita kudus, hidup kudus, yang suci dan tidak tercela di atas mimbar tuh. Seperti itu. Jadi bolehlah kita memberitakan kebenaran firman Tuhan di atas mimbar tanpa kita terdoktrin. Kita si pendosa, jangan buat si pendosa itu nggak boleh memberitakan firman Tuhan. Gitu. Siapa yang bisa menilai kita? Hanya Tuhan dan Roh Kudus. Tidak ada manusia di dunia ini kecuali Yesus yang tidak berdosa. Kita hanya mau belajar benar. Gitu. Maaf Bu Mary, saya juga sependapat dengan Pak Elman begitu. Jadi semakin banyak belajar gitu ya, semakin apa gitu loh. Bukan kan semakin wah sombong, aku teologi, bukan. Aduh kecil. Jadi takut salah malahan gitu loh. Karena kita khotbah itu terstruktur gitu. Sementara saya dulu pernah punya hamba Tuhan Indri Gotama, Ibu mungkin tahu ya, Ibu Indri Gotama, dia dia nggak belajar teologi, tapi firman dia seperti firman berjalan gitu lah kan ya. Jadi memang betul kita belajar banyak, semakin kita kan kecil, oh nggak ada apa-apanya untuk bertanggung jawab gitu, harus bertanggung jawab penuh memberitakan firman Tuhan, kita berbicara di mimbar itu, gitu loh Ibu. Terima kasih Pak Elman, terima kasih. Oke, tinggal 5 menit ya, tapi saya mau ini begini. Oke, kita sekarang tenang Bapak Ibu ya. Ibu Naomi sampai kata minder gitu ya. Komunikasi itu dalam kelas ini kan kita ada 16 kali pertemuan. Oke lah, kurangin UTS, UAS ya, 14 gitu ya. Oke, kurangin hari pertama. Jadi 13 gitu. Betul ya? Nah, jadi maksudnya berarti kan komunikasi kita belum lengkap ya. Nanti di tengah-tengah
Bapak Ibu juga akan melihat apa sih yang terjadi dalam komunikasi kita gitu. Jadi terima dulu, untuk saat ini terima dulu aja gitu ya. Makanya yang saya bilang komunikasi itu beragam. Nanti kita akan menemukan, oh ternyata begini, oh ternyata ada kondisi-kondisi yang akan ditemukan oleh komunikator yang selama ini kita tidak terpikirkan. Ada yang kita lihat secara logika kita yang kita tahu selama ini, kalau saya lakukan 1 tambah 1 itu misalnya 2 contoh ya. Tapi dalam komunikasi nanti maksudnya, saya umpamakan ini, saya umpamakan aja ya. Kita akan melihat ternyata itu di luar pemikiran kita selama ini. Misalnya 1 tambah 1 misalnya jadi 10. Atau 1 tambah 1 jadi minus. Nah, apa itu di balik semua itu nanti akan terjawab dalam pertemuan berikutnya. Jadi Bu Naomi nggak apa-apa sih untuk saat ini minder-minder lu nggak apa-apa. Tapi tenang, artinya untuk kelas komunikasi Kristen ini, kita kan masih masuk pertemuan ketiga ya. Berarti kan pertemuan kita belum utuh. Jadi tenang aja, sabar-sabar ya. Nanti kita akan melihat semua akan terjawab dalam pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup sekian dulu ya. Nanti paling untuk minggu depan itu saya tidak akan membahas lebih jauh, paling menanggapi sedikit aja apa yang disampaikan oleh Ibu Naomi ataupun Pak Elman. Kita lanjut minggu depan aja ya. Untuk itu saya butuh sukarelawan untuk doa, karena Pak Tommy udah berubah ini ya, jadi apa ini? Gambarnya jadi gambar apa itu namanya? Lupa saya istilahnya. Dia pakai ini background apa? Iya. Avatar, Bu. Avatar ya. AI. Ya, silakan. Siapa yang bertugas? Saya, Doa. Bu. Oh, silakan Bu Naomi. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk sore hari ini Tuhan. Kami sudah selesai mengikuti pelajaran komunikasi dengan Ibu Mariana Tuhan, dengan teman-teman semua yang hadir sore hari ini Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu tetap terus Kau berikan pada kami Bapa. Kalau sebentar juga kami akan mengikuti siapa malam Tuhan, kiranya pengurapan-Mu tetap ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Makasih Bu Mary. Makasih Bu Mary. Terima kasih Bu juga, Mary. Bapak Ibu. Bu Mary, Tuhan terima kasih memberkati ya. Terima kasih, Bu Mary. God Sampai bless ketemu you, lagi. Bu. Izin ya.